Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para pengikutnya, para banyak para sahabatnya, dan kepada guru kita, orang-orang yang telah menularkan ilmu pengetahuan kepada kita dari gurunya dan daripada guru mereka sehingga yang membuat bagi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang kita lakukan dalam hati apa yang kita pahami bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak yang saya hormati, melanjutkan pembicaraan kita di pekan yang lalu, karena kita sedang memasuki bulan Rajab dan ini hari yang ke-9. Tanggal satunya hari Sabtu 9 insyaallah sampai hari Senin masuk hari yang ke-10. Seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa bulan Rajab termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan dalam satu tahun. Inna yadashkuri Allah na'asara fi kitabillah. Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Yawma khalaqa samawati minha arba'atun. 4 di antara 12 itu adalah 4 bulan yang dimuliakan. 1 terpisah dan 3 bulan berturut-turut. Yang 3 bulan berturut-turut adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian 1 yang terpisah bulan Rajab. Ada kelebihan di bulan Rajab karena bulan Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Juga bulan Rajab menjadi mulia karena mendekati dan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Saya katakan bahwa bulan Rajab menjadi ajang latihan dan ajang persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ulama sepakat bahwa Rajab tahdhirul qalbi wa Sya'ban tahdhirul qalbi wa Ramadan tahdhirul qulub. Bulan Rajab ini bulan untuk mensucikan raga. Bulan Sya'ban bulan yang untuk mensucikan jiwa. Kalau di bulan Rajab sudah kita sucikan raga kita, bulan Sya'ban sudah sucikan jiwa kita, maka bulan Ramadan adalah mensucikan ruh kita. Kalau kita sudah suci jiwa dan ruhnya, maka itulah yang disebut dengan bulan Ramadan. Orang yang melewati bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Artinya tidak punya dosa, disucikan, bersih, baik. Itu kalau sudah kita mulai di bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini bulan persiapan, bukan bulan latihan. Sebelum kita betul-betul tanding, maka latihan dulu di bulan Rajab. Nanti Ramadan kita tandingnya, kita perangnya, karena bulan Ramadan sering disebut perang melawan hawa nafsu.
supaya ada persiapan latihan sejak bulan Rajab. Apa salah satu latihannya? Di antara memuliakan bulan Rajab, yang memuliakan amal ibadah kita tingkatkan, salah satunya dengan berpuasa. Kalau kita sudah latihan berpuasa di bulan Rajab, insya Allah Ramadan akan akhir lagi. Sholat sunnahnya ditingkatkan, sedekahnya, zikirnya. Akan ada ulama yang memberikan zikir khusus di bulan Ramadan, di bulan Rajab. Puasa kemarin saya sampaikan kalau bisa tanggal 1, karena sudah lewat sekarang bisa. Tanggal 1 sampai tanggal 1. Kalau tidak bisa tanggal 1, tanggal 10-nya saja. Tanggal 1 tanggal 10 kalau bisa, boleh tanggal 1-nya saja, tanggal 10-nya saja. Ini karena sama-sama untuk memuliakan bulan Rajab. Ini sudah berlaku sebelum Nabi Muhammad diutus, bahwa nama bulan itu sudah ada sebelum Nabi diutus, dan tradisi orang-orang jahiliyah ketika bulan Rajab mereka memuliakan bulan Rajab ini. Salah satunya apa? Dulu orang Arab jahiliyah itu paling suka, paling sering melakukan peperangan, artinya persengketaan. Perang itu kalau zaman sekarang mungkin tawuran antara kampung antara desa itu sudah diadakan perang. Dulu sering sekali, salah sedikit perang, salah sedikit berantem. Itu kalau sudah masuk bulan dan tradisi itu sama sekali tidak ada, diberhentikan, tidak ada perang, tidak ada pertikaian kalau bulan Rajab. Kenapa? Karena mereka memuliakan bulan Rajab. Itu orang jahiliyah sebelum Islam datang. Maka ketika Islam datang, kita sebagai umat Islamnya, maka patut, lebih patut untuk memuliakan bulan Rajab itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan yang pasti kemuliaan bulan Rajab adalah karena Allah memilih di bulan Rajab untuk melakukan perjalanan luar biasa maha dahsyat untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW di bulan Rajab, yaitu Isra Mi'raj. Makanya kemarin saya sampaikan Nabi sabda, Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab itu bulan Allah, bulan yang Allah, bulan kesukaan Allah. Salah satu buktinya Allah memperlakukan Isra Mi'raj pada bulan Rajab. Bulan Sya'ban bulan penuh kata Muhammad, bulan kebenaran Nabi. Dan Ramadan kata Nabi, bulan yang dipersiapkan dan dikhususkan untuk umatku. Jadi Ramadan itu bulan kita, bulan umat Muhammad. Karena umat sebelum Nabi Muhammad zaman Nabi sebelumnya tidak ada Ramadan ini. Kalau bulan yang lain ada, bulan Ramadan tidak ada. Kewajiban berpuasa pun di bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad. Maka bulan Ramadan itu bulan kita, bulan suci umat Islam, umat Nabi Muhammad. Dan kita harus menyambutnya, mempersiapkannya. Dan persiapan itu harus kita lakukan semenjak bulan Rajab ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, kekuatan untuk tetap beribadah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, sehingga bisa memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya Rajab. Demi itu, salah satunya menyongsong bulan Ramadan. Jadi saya sampaikan bulan Rajab ada peristiwa luar biasa, istimewa yang tidak pernah ada sebelumnya dan mungkin setelah ini akan ada lagi, yaitu Isra Mi'raj. Insya Allah nanti kita bahas Isra Mi'raj kalau punya.
kalau cukup berlanjut di bukan berikutnya. Isra itu artinya perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berjalan malam hari. Kalau tidak berjalan pagi hari bukan Isra, Saro. Kalau bahasa Arab ada Saro dan Saro, sama sininya Rosaro, berjalan malam. Nah, Isra ini berjalan malam. Berjalan malam dari Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina yang sekarang masih libur. Kemudian itu istilah Isra. Mi'rajnya, Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa dari Palestina itu menembus langit, naik Mi'raj itu artinya menembus langit, tujuh sampai di atasnya lagi ada tempat namanya Sidratul Muntaha, di tempat luas di atas langit yang ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha. Disitulah sampai situ Nabi Muhammad, dan ini hanya Nabi yang Nabi Muhammad tidak bisa menembus ke sana. Nabi yang lain tidak ada, bahkan malaikat Jibril pun tidak masuk sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang luar biasa, yang kalau tidak nalar, yang kalau kita pikir dengan akal pikiran, jelas tidak akan bisa masuk akal. Tapi kalau kita nalar, kalau kita terima dengan iman, insya Allah masuk ke dalam iman hati kita. Maka kita menerimanya harus dengan iman, bukan dengan akal pikiran. Karena itu Allah menginformasikan dalam Al-Quran, menerangkan, menyampaikan apa kata Israel, dimulai dengan kata-kata Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalimat Islam kalau diawali dengan Subhanallah itu berarti berita atau yang disampaikan yang dengan berita yang menakjubkan, yang luar biasa, yang mengagumkan. Maka pagi-pagi Allah suruh memberikan berita tentang perjalanan Nabi dari Makkah ke Palestina, dari Palestina menembus langit ketujuh. Yang jelas ini tidak masuk akal. Maka Allah memberikan narasinya dengan kata Subhanalladzi Maha Suci Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya masuk akal dan masuk hati iman kita. Kalau Nabi berjalan jelas tidak mungkin, dan itu perjalanannya tidak sampai satu malam. Kalau kita yang sekarang mungkin setelah usia jam 8 malam berangkat, sebelum subuh sudah turun ke bumi. Jadi dari Makkah ke Palestina mulai itu sebelum subuh sudah ada, sudah tiba di Makkah. Pagi subuh cerita pada Makkah dan pada sahabat yang lain, dan ternyata betul banyak yang tidak percaya. Setelah Islam ini, sahabat Nabi dulu yang percaya banyak yang ingkar dan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dongeng yang tidak masuk akal menurut mereka. Tadi saya katakan kalau masuk akal tidak bisa masuk akal, dan itu terjadi. Para sahabat Nabi banyak yang dari Islam ikut Nabi, mendengar cerita itu mereka benar karena menggunakan akal kita. Tapi kalau menggunakan iman kita pasti tidak bisa menerimanya.
Allah yang telah memberangkatkan, bukan Nabi berjalan berangkat sendiri, tapi Allah yang telah memberangkatkan. Berarti jelas Isra Mi'raj itu Allah yang punya gawe, Allah yang bekerja, Allah yang melatih. Kalau Allah yang bekerja, yang melatih, yang melakukan, tidak ada sesuatu yang mungkin. Allah yang bekerja, Subhanalladzi asra. Itu dalam ayat dalam bahasa Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan malam hari hamba-Nya. Berarti yang menjadi aktif, yang menjadi pelaku aktifnya Allah. Allah yang telah memberangkatkan hamba-Nya. Kalau Allah yang melakukan sesuatu, ya mungkin nggak ada yang tidak mungkin, pasti bisa terjadi. Tapi kalau Nabi sendiri yang berjalan, mungkin tidak masuk akal juga. Maka Palestina Haram Masjid itu berapa ribu kilo? Kalau perjalanan sekarang jaraknya bisa 2.000 kalau perjalanan jarak kaki. Maka mandinya saja ada seminggu berjalan, 3 hari kalau tidak ada hal. Belum lagi beberapa negara yang lain, Palestina, belum lagi sekarang. Kalau Nabi yang berjalan tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang memberangkatkan itu, ya pasti akan terjadi. Itu yang makanya kalau mereka menggunakan akal tidak bisa dipercaya tentang kebenaran mereka. Belum lagi nanti dalam perjalanan itu banyak Nabi mendapatkan menemukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Karena ketika Isra Mi'raj Nabi menembus alam yang lain dalam perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa. Ada yang menyebutnya Baitul Maqdis, ada yang menyebutnya Baitul Muqaddas. Itu artinya sama, baik itu rumah Al-Maqdis atau Muqaddas itu yang disucikan, atau nama lainnya Masjid Aqsa. Kemudian itu banyak peristiwa yang sengaja Allah perlihatkan kepada baginda kita Muhammad SAW. Malaikat Jibril sebagai pengawalnya akan menerangkan gaib dalam perjalanan itu, bahwa ini nanti akan terjadi begini dan ini. Ya, karena akan melewati, diperlihatkan dalam perjalanannya, melihat neraka, melihat surga, dan melihat kejadian-kejadian ini yang mungkin tidak bisa masuk akal. Tapi sekali lagi kalau Allah yang mahu, pasti bisa terjadi. Itu sepintas tentang Isra Mi'raj, bahwa perjalanan Isra Mi'raj memang perjalanan yang luar biasa, sangat istimewa, dan itu hanya terjadi kepada umat kita dan terjadi di bulan Rajab. Insya Allah nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas Isra Mi'raj perjalanannya secara sepintas, dan kita kenal semua, kita paham semua Isra Mi'raj. Oleh-oleh yang paling istimewa adalah perintah sholat untuk kita semua. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Enggak ada. Alhamdulillah. Ada. Ya, ini yang biasa tanya nggak hadir. Yang aktif, belum aktif setiap kajian selalu menyampaikan pertanyaan. Ya. Dan cukup berwaktunya. Nanti kalau belum saya tanya lagi, saya lagi dingin makanya kayak sini karena dingin. Baiklah, waktunya sudah cukup, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan memberikan kita ilmu.
وسلم وبارك على